Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Seringkali ada pertanyaan yang diajukan mengenai dua ayat yang kelihatannya bertentangan ya. Kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat 5 dan juga di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu Filipi 4 ayat 5. Sedangkan di Matius 6 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, apakah kedua ayat ini bertentangan? Ya. Kelihatannya bertentangan ya. Tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena konteksnya yang berbeda. Kalau kita melihat konteks dari Matius 6 ayat 3 dan 4 ini, di situ Tuhan Yesus sedang mengkritisi liturgi atau tata cara ibadah orang-orang Yahudi pada zaman itu, di mana mereka selalu berfokus kepada nilai-nilai sementara, bukan nilai-nilai kekekalan. Misalnya dalam perihal apa? Puasa, berdoa, maupun memberikan sedekah. Nah, pada zaman itu, ada banyak orang-orang Yahudi yang sengaja memperlihatkan atau memamerkan ketika mereka melakukan ibadah mereka. Supaya apa? Supaya mereka terlihat lebih rohani daripada orang-orang lain. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang bagaimana seharusnya motivasi seseorang ketika memberi. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang apakah kita harus memberi persembahan supaya dilihat orang atau tidak, bukan. Tetapi bagaimana seharusnya motivasi kita memberi persembahan. Motivasi kita dalam memberi itu bukan untuk popularitas, bukan untuk pamer, bukan juga supaya terlihat lebih rohani daripada orang lain, bukan. Nah, ketika saudara dipercaya untuk melayani misalnya ya, sebagai pengerja gereja ataupun sebagai seorang hamba Tuhan, jangan sampai salah motivasi. Yang penting bagi Tuhan adalah apa yang mendorong kita memberi sedekah. Apa yang mendorong kita melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang mendorong kita menolong sesama. Itu yang lebih penting dan itulah yang diperhitungkan Allah di dalam kehidupan kita. Mari, coba kita periksa hati kita masing-masing. Sudahkah motivasi kita benar di hadapan Tuhan? Nah, ketika saudara melakukan sesuatu perbuatan baik ya, jangan sampai di mata manusia itu baik, tetapi ternyata di mata Allah itu tidak berkenan. Misalnya ketika sedang melayani, mungkin di mata manusia itu kelihatannya sesuatu yang baik. Tapi bisa saja merupakan suatu tindakan dosa di hadapan Tuhan loh. Bisa nggak ketika saya berkhotbah, ya, di mata semua orang saya sangat hebat rohaninya. Tapi di mata Tuhan, saya sedang berbuat dosa. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena motivasi saya berkhotbah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, sekarang bagaimana di dalam Filipi 4 ayat 5? Ya, konteks dari ayat ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita ini berbuah
dan berdampak kepada semua orang. Nah, kalau kita melihat keadaan dari jemaat di Filipi, mereka ini adalah orang-orang Romawi yang dilayani oleh Paulus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi mereka sudah menjadi Kristen. Mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Iman mereka bertumbuh dewasa. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan tantangan penganiayaan pada waktu itu ya. Tetapi mereka tetap teguh berpegang pada iman kepada Kristus Yesus. Namun sayangnya, di jemaat Filipi itu masih ada orang-orang yang terpengaruh dengan budaya pada saat itu. Di mana budaya pada saat itu tuh status dan kedudukan itu merupakan sesuatu yang dikejar dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Karena menjadi warga Romawi itu merupakan sesuatu yang dibanggakan loh oleh orang-orang pada saat itu. Ketika mereka menjadi pengikut Kristus, ada di antara jemaat Filipi yang masih memiliki kesombongan bahwa mereka adalah orang-orang yang berstrata tinggi karena mereka memiliki apa? Kewarganegaraan Romawi. Sehingga mereka memandang rendah orang-orang lain. Itulah sebabnya Paulus menasihati mereka dalam ayat yang kelima itu. Ya. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Harus ada kerendahan hati yang dimiliki. Ya. Jemaat Filipi ini terdiri dari berbagai golongan ya, kita tahu ya. Ada yang berstatus sebagai budak, ada pula yang jadi tuan, ada yang imannya masih kanak-kanak, ada pula yang sudah bertumbuh dewasa. Nah, jadi apa benang merahnya? Kita di dalam sebuah jemaat maupun lingkungan bermasyarakat, janganlah kita memandang rendah orang lain berdasarkan status sosial maupun pertumbuhan imannya. Sebagai tubuh Kristus, seharusnya kita saling melengkapi, saling membangun, saling mendorong, agar ada kesatuan dan kesehatian di antara sesama pengikut Kristus. Kebaikan hati yang dilihat semua orang ya di ayat ini, itu berbeda dengan yang dimaksud dengan Matius 6 ayat 3 dan 4. Bukan maksudnya ketika kita memberi uang kepada seseorang ya, itu supaya dilihat semua orang, bukan. Kebaikan hati yang dilihat semua orang di sini berarti kebaikan hati yang berdampak kepada semua orang. Nah, kalau buah-buah roh yang kita hasilkan itu tidak hanya tinggal di pohon, tetapi orang di sekitar kita bisa mengambil dan merasakan ternyata buah ini enak untuk bisa dinikmatin. Buah-buah itu bisa berupa kebaikan, ya, bisa berupa perhatian kepada sesama, bisa berupa nasihat, bahkan juga dukungan doa, bahkan materi. Juga bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16, itu dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Artinya perbuatan baik kita ini membuat seseorang datang kepada Kristus. Misalnya saudara membantu orang, biarlah bantuan saudara itu membuat iman orang yang dibantu semakin bertumbuh. Saudara itu hanya alat di tangan Tuhan. Apa artinya? Artinya orang yang menerima bantuan saudara, yang menerima kebaikan hati saudara, itu melihat Kristus yang berkarya, bukan saudara. Nah sayangnya banyak orang yang memberi bantuan, tahu nggak yang populer siapa? Orang tersebut. Banyak orang yang berkhotbah, yang populer siapa? Pengkhotbahnya, bukan Tuhan Yesus yang populer. Nah biarlah lewat sikap, perbuatan maupun perkataan kita, orang dapat mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Perbuatan baik yang dilihat orang harus kita pahami dari konteks ini. Ya, karena kalau tidak kita akan menjadi apa? Sombong. Jadi iman kita kepada Kristus akan menghasilkan sebuah perbuatan baik.
Sehingga apa yang dikatakan Paulus itu juga yang saudara harus berani katakan di dalam kehidupan saudara. Yaitu, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.